Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Para pemirsa MPD TV dan para pendengar radio Muslim di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali bersama-sama kita akan membaca Risalah Al-Ikhlas, sebuah kitab yang berjudul Al-Ikhlas, yang membahas segala sesuatunya terkait tentang keikhlasan, yang ditulis oleh Syekh Hussein bin Audah Al-Awaisyah. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak atas karya beliau ini. Terakhir kita di pertemuan terakhir sampai membahas kisah tentang Ibrahim, ya, bagaimana Ibrahim meninggalkan istrinya dan juga anaknya di lembah yang tidak ada manusia di sana. Kita selesai sudah membaca riwayatnya, sebuah riwayat yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sekarang kita baca penjelasannya dari Syekh tentang hadis tersebut. Kata beliau, laqad kana min mazahiril ikhlasi inda Ibrahimu imtisaluhu li amrillahi ta'ala. Halaman 20. Di antara wujud dari keikhlasan Ibrahim, yaitu ketika dia memenuhi ataupun mengikuti perintah dari Allah Ta'ala, biwad'i zawjihi wa ibnihi fi ardin la anisun fiha wala syai'un. Dia meninggalkan anaknya, meninggalkan istri dan juga anaknya di sebuah lembah, di sebuah lembah yang tidak ada manusia di sana dan tidak ada sesuatu apapun, ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada makanannya. وهذا المظهر كذلك كان موجودا في زوجه حين قالت آخرا الله أمرك بهذا. Dan wujud keikhlasan ini juga terdapat pada istrinya ketika istrinya bertanya kepada Ibrahim di kata-kata terakhirnya, apakah Allah yang memerintahkanmu dengan hal ini, maksudnya dengan meninggalkan kami di lembah ini? Qala na'am, kata Ibrahim, iya. Qalat idzan la yudayyi'una. Kata istrinya Ibrahim, kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini, maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menelantarkan kami. Lalu kata Syekh, fahal dayya'ahumullahu ta'ala, apakah kemudian Allah menelantarkan mereka? Maka jawabannya tidak. Jelas sekali dari hadis tersebut, tidak. Laqad kana al-ikhlasu Ibrahima wa zawjihi athara fi ihtizazi kulla qalbin mu'minin aslama wajhahu ila Allah. Maka dampaknya dari keikhlasan Ibrahim dan istrinya ini itu memberikan dampak terhadap tergoncangnya setiap hati orang-orang yang beriman, yang dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah, ya, yang dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah. Laqad fajjarallahu ta'ala bil ikhlasi wa tadhiyati zamzama. Dan Allah dengan sebab ikhlasnya Ibrahim ini dan juga istrinya, dan juga dengan pengorbanan mereka yang telah mereka lakukan, Allah akhirnya mengalirkan air Zamzam. La li Ismail wa ummihi fahasiba walakin li uluf minan nasi ala maris sinin. Kan tetapi Zamzam ini tidak hanya dinikmati oleh Ismail dan juga ibunya saja, tidak hanya dinikmati oleh mereka berdua, akan tetapi karena keikhlasan yang mereka miliki ketika menjalankan perintah Allah itu, akhirnya beribu-ribu ataupun berjuta-juta orang
yang kemudian merasakan air Zam-Zam tersebut dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun. Wabil ikhlasi lillahi ta'ala fajjarat Zamzamu liyashraba minha man adda al-hajja awil umrata min jami'i aqtaril ardi. Dengan ikhlasnya Ibrahim lah, karena dia ikhlas niatnya karena Allah dan juga istrinya, maka mengalirlah air Zam-Zam, yang air Zam-Zam tersebut diminum oleh orang-orang yang mereka menunaikan haji dan umrah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Zamzamul lati qala fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dia air Zam-Zam yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, ma'u zamzamu lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Sesuai dengan niat peminumnya. Faman syariba zamzama biniyatin ayyu'allimuhu Allahu 'allamahu Allahu ta'ala. Maka barang siapa yang dia berniat untuk meminum air Zam-Zam dengan niat agar Allah memberikannya ilmu, maka Allah akan memberikannya ilmu. Wa man syariba bi niyyati as-sabati 'ala ad-dini sabatahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang dia meminum air Zam-Zam dengan niat agar Allah menetapkan hatinya di atas agama Islam, maka Allah niscaya akan menetapkan hatinya di atas agama Islam. Wa man syaribahu bi niyyati asy-syifaa'i min maradin syafahullahu. Dan barang siapa yang meminum air Zam-Zam tersebut dengan niat sebagai obat, maka Allah akan menyembuhkannya dari penyakit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innaha mubarakatun, sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang diberkahi. Wa hiya ta'amun tu'min, dan dia adalah ta'amun tu'min, maksudnya adalah air yang makanan yang mengenyangkan, ya. Zam-Zam itu disebut ta'amun tu'min, makanan, bukan hanya minuman, tapi dia makanan yang mengenyangkan, ya. Bagi yang pernah berhaji ataupun umrah, sayang ya rasanya kalau kita ke Masjidil Haram itu berangkat pulang, biasanya jamaah haji atau jamaah umrah itu menunggu di Masjidil Haram, berangkat misalnya sebelum asar, kemudian lanjut maghrib, lanjut isya, baru pulang ba'da isya biasanya. Atau berangkat pagi, subuh, baliknya setelah zuhur, atau zuhur berangkat sampai malam juga bisa. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaah haji atau umrah biasanya sambil menunggu waktu sholat yang dirapel itu, biasanya minum air Zam-Zam itu cukup, ya. Tidak merasa lapar dan tidak merasa haus, cukup dengan air Zam-Zam. Itulah salah satu contohnya, wujud nyatanya ta'amun tu'min itu. Zam-Zam itu adalah makanan yang mengenyangkan. Wa syifa'un suqmin, dan dia juga penyembuh atas penyakit. Wa qala alaihi salam aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Sebaik-baik air di muka bumi ini itu adalah air Zam-Zam. Di air Zam-Zam itu air Zam-Zam itu merupakan tu'amun minat tu'mi, sama ya, makanan yang mengenyangkan, dan juga di air Zam-Zam itu ada obat untuk penyakit. Sehingga kesimpulannya, di antara hasil atau di antara buah dari keikhlasan Ibrahim dan juga keluarganya karena menjalankan perintah Allah adalah Allah anugerahkan kepada mereka Zam-Zam, air Zam-Zam, dan yang air Zam-Zam itu begitu diberkahi, tidak hanya mereka yang menikmatinya keberkahan itu, sampai kita di zaman ini. Kemudian kita membahas poin yang berikutnya, yang ini menjadi judul poster pengajian kita pada hari ini. Kata beliau, minal ikhlasi an ta'mal as-salihat ma'a khawfi 'adzabil akhirah. Termasuk dari bentuk keikhlasan itu adalah engkau beramal soleh meskipun engkau niatmu adalah takut azab di akhirat nanti, ya. Kita ulangi lagi. Di antara bentuk keikhlasan adalah seseorang itu dia beramal soleh dengan niat dia takut
dia beramal soleh tersebut karena dia takut atas azab Allah di akhirat nanti. Maka ini di antara bentuk keikhlasan juga. Itulah kenapa kita pilihkan judulnya salah faham tentang ikhlas. Maksudnya adalah ada sebagian kaum muslimin yang salah faham tentang ikhlas, yang ini juga sebenarnya pendapat sebagian ulama, ya, semacam Al-Imam Al-Ghazali, ya sebagian ulama berpendapat karena mereka sangat mengagungkan keikhlasan sehingga mereka mengatakan orang yang beramal dengan mengharap pahala, mengharap surga, dan juga orang yang beramal dia takut neraka, karena dia takut neraka dan takut azab Allah, maka ini rusak keikhlasannya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Akan tapi yang lebih tepat adalah pendapat seperti ini tidak benar, ya. Kita lihat nanti di antara penjelasannya di sini akan disampaikan oleh Syekh, orang yang dia beramal karena dia berharap pahala dari Allah dan juga berharap surga, ataupun dia beramal karena dia takut azab Allah dan juga dia takut azab neraka, maka tidak rusak keikhlasannya. Ya, tidak rusak keikhlasannya. Kita lihat Syekh memulai di sini dengan membawakan firman Allah Taala, qala Allah Taala fi haqqi ta'ifati minas salihin wa hum al-abrar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haknya kelompok sebagian orang-orang soleh, ya, tentang sebagian orang-orang soleh, wa hum al-abrar, yaitu orang-orang yang al-abrar yang melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan 8 ayat ke-8 sampai ke-11, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka itu orang-orang soleh yang Allah puji ini, mereka memberikan makanan 'ala hubbihi, yaitu makanan yang mereka sukai, ya. Luar biasa. Ini apa namanya? Ini keikhlasan mereka yang pertama itu di sini. Mereka memberikan makanan yang paling mereka cintai. Makanan yang mereka cintai. Yang mereka berikan itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim dan orang-orang yang ditawan. Asiro maksudnya orang-orang para tawanan. Innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Maka ini ikhlasnya mereka yang kedua, yaitu wujud ikhlas mereka yang kedua adalah sesungguhnya kata mereka kami memberikan kalian makan itu ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih, ya. Sehingga ini wujud keikhlasan yang kedua, yaitu tidak mengharapkan balasan dan tidak juga mengharapkan ucapan terima kasih. Bentuk keikhlasan yang ketiga adalah yang juga cakupan dari ayat tadi, sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat ini, kata Sa'id bin Jubair, demi Allah, kata Sa'id bin Jubair, orang-orang ini mereka tidaklah mengatakan dengan lisan mereka, ya, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, itu mereka tidak mengatakan dengan lisan mereka, tetapi mereka mengatakannya di hati mereka, ya. Lihat bagaimana ikhlasnya ketika dia memberi makan. Tidak dia kemudian mengatakan, antum bisa bayangkan ya, orang ngasih makan, dia bilang di hadapan orang yang diberi makan itu, di hadapan orang miskin itu, ya, saya ngasih kamu makan itu bukan karena untuk mengharap balasanmu, dan juga bukan pula karena mengharapkan ucapan terima kasihmu, kan, tapi dia mengucapkan dalam hatinya. Ya, bisa jadi orang kalau dia mengucapkan di hadapan orang yang dia beri itu bisa merusak keikhlasannya sendiri, ya. Tapi semurni keikhlasan adalah dia katakan di dalam hatinya sendiri. Tidak perlu dia mengatakan di hadapan orang, saya ikhlas untuk memberimu makanan itu, saya ikhlas. Tidak perlu dia mengatakan demikian. Maka ini keikhlasan dia yang ketiga. Nah, lalu apa kata orang-orang yang ikhlas ini memberikan makanan ini? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Nah, ini dia yang menjadi poin pembahasannya. Kata mereka, sesungguhnya kami takut dengan azab Rabb kami di hari di mana abusa, yaitu
orang-orang yang bermuka masam qamtarira, yaitu kesulitan. Ya. Sungguhnya kami takut kepada Rabb kami. Maksudnya kata para ulama adalah kepada azab Rabb kami pada hari di mana orang-orang bermuka masam itu kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah pun akhirnya dengan sebab hal tersebut Allah menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari kejelekan pada hari itu, dan Allah pun memberikan kepada mereka keceriaan dan juga kegembiraan. Fahaulai lam yaf'alul khaira intizara jaza'in nasi wa syukrihim. Maka itu dialah orang-orang tadi, orang-orang yang ikhlas itu, mereka melakukan kebaikan bukan dalam rangka menanti balasan dari manusia, dan yakun minhum mannun bitaqdimi ta'ami wasyarabi wal'auni. Bitaqdim pelayan atau pemberian, ya, mereka tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian mereka berupa makanan, minuman ataupun pertolongan. Tidak pernah mereka ungkit. Innama sahibu hadhihi al-a'mali khaufun minallahi ta'ala. Sesungguhnya yang menjadi alasan orang-orang ini untuk beramal yang demikian itu adalah takut kepada Allah Ta'ala, sebagaimana kata mereka yang Allah kutip dalam Al-Insan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut. Kenapa kami melakukan hal yang demikian? Karena kami takut terhadap azab Rabb kami pada hari di mana orang-orang bermuka masam itu kesulitan. Wahum yata'amuna at-ta'ama wahum yakhafuna min rabbihim yawmal qiyamah. Sehingga mereka memberikan makanan dalam keadaan mereka itu takut terhadap Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Dan juga mereka ketika mereka memberikan itu tidaklah syamikhi itu an-nufus zalam, sepertinya sombong maksudnya, muta'alina ala ma yuqaddimuna lahum al-auna, dan mereka juga tidak merasa tinggi, dalam artian mereka tidak merasa sombong kepada orang-orang yang mereka berikan pertolongan, ya. Mereka merendah meskipun mereka sudah memberikan pertolongan. Lalu Syekh membawakan hadis di sini yang pernah kita baca juga di kitab Al-Buka, yaitu sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah." Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, yaitu ayat wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah. Orang-orang yang memberi apa yang telah mereka beri dan hati mereka itu takut. Qalat Aisyah, maka Aisyah bertanya tentang orang-orang yang takut itu. Kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamra. Itu sepertinya salah ya. Harusnya qaf, itu bukan fa, tapi wa yasriqun itu harusnya. Humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang meminum khamar dan orang-orang yang mencuri? Qala ya ibnata Siddiq. Kata Rasulullah SAW, tidak wahai anaknya As-Siddiq, maksudnya Aisyah. Akan tetapi mereka itu, orang-orang yang takut itu adalah orang-orang yang mereka berpuasa, mereka salat, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum ulaika allazina yusari'una fil khairat. Akan tetapi meskipun mereka berpuasa, mereka salat dan mereka bersedekah, mereka takut. Mereka takut Allah tidak menerima apa-apa yang telah mereka lakukan di dalam perlombaan mereka melakukan kebaikan, ya. Sehingga yang Allah firmankan, hati mereka takut itu adalah orang-orang yang mereka beramal, akan tapi mereka takut amalannya itu tidak diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu pembahasan yang berikutnya, poin berikutnya, limaza tustajabu da'watul mazlum wal muttari. Kenapa Allah mengijabahi doanya orang-orang yang terzalimi dan doanya orang-orang yang al-muttari, yaitu orang-orang yang terdesak atau orang-orang yang kesusahan. Wa ma ma'na farragha qalbahu lillah, dan apa makna orang yang mengosongkan hatinya untuk Allah. Nanti ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda demikian, ya.
orang yang dia mengosongkan hatinya untuk Allah. Apa maksudnya? Nanti kita baca. Qala Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan juga yang lainnya, hadis sahih. Kata beliau, da'watul mazlumi mustajabatun. Doanya orang-orang yang dizalimi itu adalah doa yang mustajab. Wa in kana fajran. Meskipun orang yang terzalimi itu, orang yang terzalimi itu meskipun dia adalah seorang yang pendosa. Ya, meskipun dia adalah seorang yang pendosa. Fa fujuruhu ala nafsihi. Dosa yang dia lakukan itu untuk dirinya, akan tapi tidak menghalangi Allah untuk mengabulkan doanya. Ya. Maka berhati-hati kita ya, menzalimi orang meskipun orang tersebut adalah orang jahat. Jangan meskipun dia orang jahat, penjahat, pelaku kriminal, kemudian berbuat zalim kepadanya. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya adalah doa yang mustajab. Wa idza ta'ammalna al-amra, apabila kita mau merenungkan pembahasan ini, maka kita akan dapatkan orang yang berdoa tersebut adalah orang yang ikhlas di dalam doanya, dan dia mengumpulkan hatinya di dalam doanya, ya, hatinya tidak kemana-mana. Wala yashghuluhu asyaghilu an ilhahi fi da'watihi, dan tidak ada hal yang memalingkan dia untuk al-ilhah itu. Al-ilhah fi du'a itu bersungguh-sungguh dalam doa, bisa diterjemahkan. Al-ilhah itu kata aslinya adalah semacam merengek-rengek atau meminta-minta, ya. Sehingga tidak ada hal yang menghalangi dia untuk merengek-rengek di hadapan Allah di dalam doanya. Li'annahu yara annahu la budda min tahqiqi istijabati du'aihi. Dan oleh karena dia menilai bahwasanya tidak ada yang menghalangi terkabulnya doa yang dia panjatkan. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tentang sebab tidak dikabulkannya doa. Ya, Rasulullah menjelaskan tentang sebab tidak dikabulkannya doa dalam sabda beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian itu yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Maka ini syarat yang pertama. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa yang lahir dari hati yang dia lalai. Ya, sama, ghafil dan lahin maknanya lalai, ya. Allah tidak mengabulkan doa yang keluar dari hati yang dia lalai. Ya, tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Fal qalbu al-ghafilu al-lahiyu la yustajabu lahu du'aun. Maka hati yang dia lalai, Allah tidak mengabulkan doanya. Wal madlumu la yalhu qalbuhu an da'watihi li daruratil amri. Nah, ini dia menjadi pelajaran. Sedangkan orang-orang yang terzalimi, ketika dia berdoa, maka hatinya itu tidak sedang dalam keadaan lalai. Tidak sedang dalam keadaan lalai tentang apa yang dia doakan. Li daruratil amri, karena gentingnya suasana yang dia sedang hadapi. Dia sedang dizalimi, maka hatinya menjadi fokus untuk berdoa kepada Allah, sungguh-sungguh dia meminta kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa dia dikabulkan doanya. Wa kadzalikal muttarru fa inna du'aahu mustajabun. Begitu juga dengan orang yang sedang dalam keadaan susah ataupun terdesak. Doanya itu doa yang mustajab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Naml ayat 62, "Amma yujibul muttarra idza da'ah." Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang mengabulkan doanya al-muttarra, yaitu orang-orang yang sedang dalam keadaan terdesak. Siapakah yang mengabulkan doanya orang-orang yang dalam keadaan terdesak jika dia berdoa kepada Allah.
Falaysa ma'al muttarri majalun. Maka tidak ada celah bagi orang-orang yang dalam keadaan terdesak, yang menyibukkan hatinya dan melalaikan hatinya dari kondisi gentingnya itu, dari kondisi terdesaknya itu. Ya. Ketika orang dalam kondisi terdesak, misalnya orang-orang yang kalau di dalam, ya orang-orang yang misalnya dalam kondisi genting lah ya, di laut misalnya, ketika ombak tinggi, sungguh-sungguh orang berdoa. Maka ketika itu kata Syekh, tidak ada celah ketika itu di hatinya itu untuk lalai, karena dia dalam kondisi genting, maka sangat sungguh-sungguh sekali dia bermohon kepada Allah. Fahuwa mukhlisun asyaddu al-ikhlasi. Ketika itu dia sedang menjadi orang yang ikhlas, dalam kondisi ikhlas yang tertinggi. Ya. Lahzata ittirarihi. Sewaktu dia dalam kondisi genting itu. Sangat tinggi sekali ikhlasnya. Kemudian beliau membawakan hadis yang berikutnya di sini, summa inna hadisa muslimin yudihu lana hadza asy-syaghilu an tahsilil afdal. Lalu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan kepada kita tentang kesibukan yang menyibukkan ataupun kesibukan yang bisa memalingkan kita dari terwujudnya doa, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho terhadap beliau dan bapak beliau. Kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Man yas'adu saniyatal murari fa innahu yuhattu anhu ma hutta an bani Israila." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa naik kepada as-saniyah, saniyatul murar, as-saniyah bukit lah ya. Barang siapa yang bisa naik ke atas bukit itu, yaitu Bukit Murar, itu berada di antara Mekah dan Hudaybiyah dari arah Madinah, catatan kaki disebutkan, dan di dalam syarah hadis ini saya cek disebut sebagai saniyah murar karena di sana ditumbuhi pohon mur namanya. Pohon mur itu semacam pohon yang diambil getahnya atau karetnya. Ya. Disebut saniyah murar karena di sana ditumbuhi oleh pohon mur. Nah, maka barang siapa yang bisa naik ke sana, ke bukit ini, kata Rasulullah SAW, maka akan diampuni dosanya sebagaimana diampuninya dosa Bani Israel. Ya. Yang ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 58. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 58, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kata Allah, katakanlah wahai Bani Israel, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Maka maksud Rasulullah SAW seperti di dalam kisah ini, dalam surat Al-Baqarah ini, ya. Barang siapa yang bisa naik ke bukit itu akan diampuni dosanya sebagaimana diampuni dosa Bani Israel dalam surat Al-Baqarah tadi. Lalu kata Jabir, wa kana awwala man sa'adaha khailuna. Ternyata yang bisa naik, yang pertama kali bisa naik ke bukit tadi adalah kudanya kami, kata Jabir bin Abdullah. Khailu Bani Al-Khazraji, yaitu kuda yang dimiliki oleh Bani Khazraj. Summa tatammu an-nasu. Lalu setelah itu barulah orang-orang bisa mengikuti kuda tersebut, ya. Akhirnya artinya lebih duluan kuda untuk menaiki bukit itu. Faqala Rasulullah SAW, lalu setelah manusia pun bisa menaikinya, kata Rasulullah SAW, kullukum maghfurun lahu illa sahiba al-jamali al-ahmari. Semua kalian yang telah naik tadi itu diampuni semuanya. Semua kalian itu diampuni dosanya kecuali si pemilik unta merah ini. Pemilik unta merah itu siapa? Yaitu, kalau di catatan kaki disebutkan Abdullah bin Ubay, gembongnya munafikin.
Kalau di syarah yang saya baca itu Jad bin Qais ya. Tapi kalau kata Syekh di sini adalah Abdullah bin Ubay. Maka semuanya tadi diampuni dosanya oleh Allah kecuali Abdullah bin Ubay ini. Fa'ataina faqulna, lalu kata Jabir, akhirnya kami datang kepada Abdullah bin Ubay ini. Lalu kami katakan kepadanya, ta'ala yastaghfir laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Ubay, mari ayo datang kepada kami. Yastaghfir laka Rasulullah. Maka Rasulullah SAW akan memintakan ampunan bagimu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah akan beristighfar bagimu. Lalu apa kata Abdullah bin Ubay dengan lancangnya? Ya, dengan lancangnya dia berkata, la an ajida dhalati ahabbu ilayya min ay yastaghfira li sahibukum. Aku menemukan barangku yang hilang, itu lebih aku cintai daripada sahabat kalian ini memintakan ampunan bagiku. Maksud dia sahabat kalian itu siapa? Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Ya. Dia lebih memilih untuk mencari barangnya yang hilang ketika itu. Kalau kita buka kisahnya, dia sedang kehilangan barang, maka dia tidak mau. Mending saya nyari barang saya daripada dimintakan ampunan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Syekh kemudian, Abdullah bin Ubay dalam kondisi ini dia hatinya ketika itu sedang lalai dan sedang sibuk karena dia memiliki barang yang hilang, ya, dia sedang kehilangan barang dan hal tersebut memalingkan dia dari ampunan Allah dan juga ikhlas karena Allah, ya, dan juga memalingkan dia dari keikhlasan karena hatinya sedang sibuk dengan urusan barang dia yang hilang tadi. Baik, kita cukupkan demikian. InsyaAllah hadis berikutnya kita baca di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.